Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya membayangkan mungkin seperti inilah dulu apa yang terjadi pada abad ke-7 ketika ekspansi Islam sampai ke Syria. Diberitakan saat itu sahabat Umar berkunjung, kemudian seorang gubernur yang ada di daerah Syria yang sedang kena wabah penyakit taun diminta untuk pulang ke Madinah. Beliau menolak karena memang sebuah hadis Nabi yang inti hadisnya, apabila kau mendengar sebuah wabah dalam kurung taun, wabah yang mematikan, wabah yang bisa membunuh ribuan nyawa, kalau terjadi maka kata Nabi pesannya yang sudah berada di daerah itu tetap tinggal di situ. Yang di luar jangan masuk ke daerah itu, yang ada di daerah jangan sampai keluar. Ternyata ini adalah sabda Nabi yang luar biasa kalau kita ini. Betapa kejadian di Cina kemarin, kemudian di Italia ya, yang sudah banyak orang korban. Iran juga sudah di atas 100-an. Korea juga. Ini saya membayangkan tidak mustahil ya, apalagi kita negara besar ya, kalau kita tidak hati-hati dan waspada, kemungkinan itu juga bisa terjadi. Untuk itu yang paling tepat adalah yang pertama, kita melakukan imunitas, kuatkan diri kita, imunitas iman dan imunitas diri dalam arti fisik, imunitas fisik. Yang kedua, jadikan ini sebagai media untuk bertafakur, bertadabbur, merenung. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya ada satu bab tentang uzlah, mengasingkan diri ya, bisa jadi ketika ada perintah agar masing-masing tenang di rumah atau di kantornya, ini adalah bentuk lain dari uzlah di abad 21. Uzlah itu menyepi, merenung, mengevaluasi diri, jauhkan dari keramaian. Itu namanya uzlah dalam ilmu tasawuf. Bapak Ibu, ini kejadian luar biasa yang tidak mesti anak cucu kita akan mengalami ya. Karena kalau saya cermati hasil saya merenung, kejadian seperti ini tuh durasinya 7 abad ya. Abad ke-7, 8 tahun sepeninggal Nabi SAW terjadi di Syria. Kemudian abad 14 di Eropa ya, yang dikenal dengan Black Death ya, penyakit virus Black Death, virus hitam yang mematikan, juga ratusan ribu yang meninggal. Kemudian juga terjadi kalau dulu abad 7, abad 14 di Eropa, sekarang abad 21. Hitungannya 7 ya. 7, 14, 15, 16, 19, 20, selipur. Jadi kejadian yang per 7 abad ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena presiden bahkan di tingkat kabinet saja ada yang kena positif, jadi saya menerjemahkan dan memahami beberapa perintah, misalnya salah satu poin tentang tidak berjabat tangan. Awalnya saya memahami jangan jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Tapi begitu gencarnya sehingga saya tadi meminta kita sementara jabat tangannya pakai jabat tangan orang Jawa saja. Angkat tangan, hormat. Kalau di menteri pakai sikut, itu kita sepakati, jadi jangan ada yang tersinggung per hari ini sampai nanti ada informasi lebih lanjut. Sementara jabat tangan kita itu kita pakai jabat tangan sungkem. Apalagi kalau beda jenis, dengan sesama jenis pun sementara kita jabat tangannya kita pakai sungkem saja. Kebijakan hari ini akan saya sampaikan dan sekaligus ini menjadi hal yang harus kita nanti respon bersama-sama. Biar resmi saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang surat ditujukan kepada seluruh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah
yang isinya nanti juga muncul kepada kepala madrasah. Memperhatikan siaran pers Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 440/000592 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi coronavirus disease COVID-19 di Jawa Tengah. Dengan ini kami minta perhatian hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan ujian madrasah MI, MTS, dan MA yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 29 Maret 2020 dalam kurun 14 hari ditunda setelah libur pada tanggal 16 sampai 29, berarti kegiatan ujian madrasah ditunda. Yang kedua, uang BNMTS yang semula tanggal 16 sampai 18 Maret, berarti hari ini sampai 3 hari ke depan, ditunda sampai dengan waktu atau jadwal yang ditentukan kemudian. 3. Kegiatan belajar mengajar pada madrasah. Madrasah itu isinya MA, MI, MTS, MA, terhitung sejak tanggal 16 sampai dengan 29 Maret 2020 dialihkan secara mandiri di rumah masing-masing dengan model jarak jauh melalui online atau daring. Ini nanti yang perlu kita rapatkan, poin yang kedua ini. Kemudian poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, pelaksanaan UNMA untuk sementara masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tanggal berapa Pak Tato? 30, 1 dan 2 April ya. Itu sementara masih sesuai dengan jadwal ya. Dan menyesuaikan dengan waktu daruratan yang ditentukan. Jadi kalau nanti sampai tanggal itu masih darurat ya mungkin sekali mundur, atau kalau sudah aman insya Allah sesuai dengan jadwal. Selanjutnya akan ditetapkan kemudian. Yang kelima, selama pelaksanaan belajar mandiri sebagaimana tersebut di atas pada poin 3, kegiatan studi tour, kemah, prakerin maupun kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan di luar lingkungan sekolah ditiadakan, dan para siswa diminta untuk 1. Tidak melakukan perjalanan keluar wilayah tempat tinggalnya. Ini yang saya maksud, ada edukasi kepada orang tua melalui grup-grup yang sudah kita bikin. Semua wali kelas harus mengedukasi agar liburan yang 14 hari itu justru malah jangan dipakai untuk keluar-keluar. Ini yang sangat penting, poin ini. Jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh wali kelas dan semua sivitas akademis Man 3 Cilacap untuk memberikan edukasi, pemahaman. Saya sudah nge-share di beberapa teman tentang arti liburan 14 hari. Jadi Pak Katib sudah saya kasih, nanti kalau ada yang belumnya bisa kita kasih. Jadi maksudnya libur 14 hari itu untuk istirahat di rumah, untuk mengurangi resiko ya, penularan atau perluasan jaring kontak dengan orang lain. Jadi kalau di video dari Dinas Kesehatan sudah ada juga penjelasan ilmiahnya. Kalau yang belum punya boleh minta, nanti tak kasih. Jadi semakin kita sering menemukan sebuah perkumpulan yang sifatnya masif, itu resiko perkembangan virus ini semakin tinggi. Jadi 14 hari ini menurut beberapa penjelasan untuk membuktikan orang-orang yang sudah diduga kena itu nanti bisa dibuktikan pada 14 hari kemudian. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, sekarang libur ya misalnya, nanti tanggal 20 dia keluar, begitu masuk yang kena itu tidak kelihatan. Itu maksudnya supaya kita sama-sama sepakati 14 hari ini untuk mengukur yang sudah kena biar kelihatan positif tidaknya, yang belum kena jangan sampai kena, kan gitu. Kemudian menjaga pola hidup sehat dan bersih. Kalau Bapak Ibu membaca itu kontak potensi penularan itu paling tinggi melalui kontak tangan, karena tangan ini megang sesuatu ya, pegang sesuatu atau berjabat tangan ya, nanti penularannya itu akan mudah terjadi jika kita kemudian misalnya pegang mulut kita atau pegang mata kita ya, kita belum cuci tangan dengan yang
bersih. Saya simpelnya saja, andai kita menjadi muslim taat yang menjaga wudu, sholat sunatnya dijaga, itu resiko kena virus ini cukup kecil. Karena kalau soal cuci tangan, cuci hidung, cuci mulut itu muslim paling tidak itu 5 kali sehari semalam, paling tidak. Belum kalau dia sholat ya, ini nanti ada sholat duha misalnya, dari duha kemudian sholat zuhur, itu insya Allah semakin kecil. Kemudian hidup sehat dan bersih ini sampai tingkat bukan hanya rajin cuci tangan, rajin wudu, tapi juga belanja makanan jadi ini mulai dikurangi. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau memang nanti ada waktu, ya hidup dengan masak sendiri ini lebih diutamakan, karena cuciannya mungkin lebih bersih. Kita nggak tahu cucian makanan yang kita makan kalau kita beli makan kita akan bersih apa tidak. Tapi kalau cucian sendiri selalu lebih bersih. Maksudnya itu, jadi risiko kemungkinannya lebih diperkecil. Kemudian terus melakukan pemantauan kesehatan. Nah ini, andaikan saya punya alatnya, hari ini akan saya cek juga semuanya. Jadi terus melakukan pemantauan kesehatan. Gini maksud saya, kalau ada yang batuk, ada yang panas gitu ya, itu waspada. Saya minta, atau kalau saya boleh mewajibkan, yang batuk, yang flu pakai masker walaupun rapat seperti ini. Kemudian panas terutama ini ya, cek kita atau keluarga kita kalau badannya panas, berarti saya sarankan di rumah ada termometer untuk mengukur suhu panas badan. Mengikuti petunjuk pencegahan COVID-19 bagaimana yang dilakukan dinas lembaga terkait. Bapak Ibu, saya minta banyak-banyak meliterasi diri dengan informasi kesehatan yang valid. Kemudian diskusikan dengan keluarga, diskusikan dengan teman, diskusikan dengan peserta didik atau share. Ya, tapi tidak semua harus di-sharekan ya. Jangan-jangan nanti ada informasi yang tidak valid. Diskusikan Bapak Ibu tentang antisipasi, pencegahan dan bahayanya. Saya termasuk juga nge-share tentang jangan panik menghadapi corona. Itu saya kutip dari tulisan beberapa orang. Nah, itu juga penting supaya kita jangan terlalu tegang menghadapi seperti itu. Demikian, monggo Pak Tarto, saya dibantu untuk diputuskan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.